Kalau 5.000 pokok itu kira-kira berapa rantai tadi Pak? 8 rantai. Modal berapa dan hasilnya berapa sekarang Pak? Iya. Nah, kalau modal saya hitung mencapai 30 juta. Iya. Kalau hasil sampai sekarang udah mencapai 60 tapi belum habis. Iya, keren. Berapa lama lagi tuh kira-kira akan terus? Oke Pak, selamat malam. Kami bicara dengan Bapak siapa ini Pak ya? Pak Mulyono. Pak Mulyono yang viral itu Pak ya? Iya, iya. Gimana keadaan Pak? Sehat Pak ya? Sehat kan? Ya, ini kita bincang-bincang santai nih Pak, ngobrol santai. Kami mendapati bahwa akhir-akhir ini mungkin jangan salah kami Pak, itu kebun melon Bapak itu ya, yang viral itu ya. Iya. Benar itu Pak ya, yang viral itu Bapak ya. Iya, karena diviralkan sama kawan-kawan semua lah yang berkunjung itu, jadi viral gitu. Iya, luar biasa Pak. Ini apa kiatnya bisa sampai ada sebesar itu? Tapi sebelumnya kami mau nanya dulu Pak, latar belakang Bapak. Boleh. Apa ya? Kami berkeyakinan pasti Bapak pernah mendalami ilmu pertanian atau sebagainya Pak ya? Pernah ya? Pernah. Ya, sebagai anak tani ya pasti mengikuti perkembangan pertanian. Mendalami artinya kita dalam bertani itu harus tahu apa yang diinginkan dari tanaman itu gitu. Jadi kita harus pelajari dari awal, dari akhir sampai akhir gitu kan, apa kemauan dia gitu. Namanya tumbuhan kan seperti manusia juga. Iya, ini bukan sekolah pertanian gitu Pak ya? Otodidak ya? Iya, otodidak dari pengalaman aja. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah ikut pelatihan Pak? Ya, dulu sebelum Covid itu ya, dulu tahun 2010 sampai 2013 itu sering dikirim ke Jawa. Siapa yang ngirim Pak? Pemerintah. Iya, keren ini. Iya. Dari lembaga mana Bapak dikirim pemerintah? Dari kelompok tani ya. Kelompok tani Pak ya? Iya, Kira-kira tahun 2010 tuh ya. Ke Jawa kemana aja Pak? Pernah sekali ke Cianjur, pernah ke masalah untuk apa kan budidaya pengemasan untuk tanaman horti, ke Cinagara pernah. Cinagara di mana Pak? Ini kami kurang tahu nih. Cinagara di mana? Aku di wilayah Sukabumi lah itu ya. Ya nanti kita cari peta Pak ya. Di situ pernah masalah untuk unggas ya, pernah. Unggas pernah juga ya. Iya, ke situ karena kita dulu pernah dibantu sama PT PN3 untuk unggas gitu, tapi unggas apa ya? Buras. Buras. Tapi kita karena nggak ada keberhasilan gitu ya, karena memang di sini kayak masalah unggas buras itu rata-rata kurang berhasil gitu. Iya. Tapi di pertanian ini berapa kali Bapak dikirim ke Jawa sana untuk mengikuti pelatihan? Kayakku kalau 5 kali ada ya? Iya, ke wilayah Jawa itu mah dari versi yang berbeda-beda. Contohnya dari pupuk organik pernah dikirim ke. Itu tahun berapa tuh Pak kira-kira? Saya nggak ingat, sekitar 2010 sampai 2013 itu. Oh, zaman pemerintahan sebelumnya ya? Iya. Pak Oka Arya? Ya mungkin lah. Iya. Iyalah, pemerintahan kita saat itu bupatinya Pak Oka Arya ya. Hari ini Pak Insinyur Jahir ya. Iya. Tapi mungkin karena ini Covid, mungkin karena itu Bapak nggak dikirim lagi. Saya sadar itu. Tapi mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan setelah Covid ya kan. Ada pelatihan lah. Sebelumnya Bapak bertani apa? Sebelumnya saya memang dari lajang saya sebagai petani dulu. Ya awalnya itu saya petani padi. Petani padi terus merambah ke hortikultura, yaitu sayur-sayuran lah.
Karena kan di sayuran itu kalau nilai ekonomisnya itu lebih dari padi gitu. Jadi karena saya punya lahan untuk di hortikultura, makanya saya merambah ke horti gitu. Iya. Ini terpikir dan baru berapa lama Bapak menanam ini melon yang apa ini lah? Oh, yang viral ini kan luar biasa ini kan. Ya kalau nanam melon ini hanya sebatas baru sekitar 2 periode ya. Ini pertama periode tahun tahun-tahun ini lah sekitar, ya, 2020 ya. Iya, sekitar bulan 2 gitu. Kebetulan ada formulator itu mau berkunjung ke arah Sergei. Iya, dari teman itu kan dia nanam melon gitu. Jadi kami berkunjung ke sana. Wah, bagus sekali nih. Dari secara ekonominya kan kita hitung kayak mana petani itu bisa untung gitu, bisa untung dari yang kita tanam gitu. Artinya biar nilai lebih gitu. Waktu tanaman pertama apa sebagus ini juga? Wah enggak. Oh enggak ya. Iya enggak. Ya jadi kami anggap Bapak belajar dari pengalaman yang pertama kemarin. Iya. Ya. Tapi kenapa begitu? Apakah waktu pertama itu menguntungkan atau rugi atau untung terus dikejar lagi untuk yang kedua atau gimana? Enggak. Ya saat nanam pertama itu enggak untung lah, tapi modal kembali. Cuma kan di situ kita banyak kesalahan-kesalahan dari teknis yang kita lakukan itu banyak kesalahan. Jadi makanya kita harus mempelajari dari kesalahan itu. Inilah periode keduanya. Makanya periode keduanya itu harus kita hati-hati. Lagi pula kita harus konsultasi sama kawan-kawan grup yang melon Sumatera Utara itu. Ada grup Pak? Ada. Kita tanya itu. Nah, jadi dari awal itu kita harus hati-hati, harus menjaga kayak mana olah tanahnya, kayak mana masukkan pupuk kandang, pupuk dasar dari mulai kita bibit, gimana caranya, nah gitu kan kita. Berapa besar lahan Bapak ini yang Bapak kerjakan? Kalau ini hanya sedikit, hanya 5.000 pohon. 5.000 pohon itu berapa rantai kira-kira Pak? Sekitar 8 rantaian gitu. Maaf sambil bertanya ini supaya ini bisa kita tularkan ke masyarakat, nggak apa-apa Pak ya? Nggak masalah. Supaya masyarakat kita mana tahu terinspirasi dari apa yang Bapak kerjakan, pahala juga ini. Jadi kita tanyakan, kalau 5.000 pokok itu kira-kira berapa rantai tadi Pak? 8 rantai. Modal berapa dan hasilnya berapa sekarang Pak? Iya. Nah, kalau modal saya hitung mencapai 30 juta. Iya. Kalau hasil sampai sekarang udah mencapai 60 tapi belum habis. Iya, keren. Berapa lama lagi tuh kira-kira akan terus berproduksi Pak? Sekitar ini kan kita saat itu. Ini panen pertama Len ya? Iya, panen pertama, betul. Ini sebenarnya dia satu generasi, tapi saat itu kami nanamnya kan ada selisih dia di wilayah ini sekitar 10 hari gitu. Jadi ini masih ada barangnya itu, masih ada. Iya. Jadi kita nanti bisa panen lanjut nanti sekitar sampai 10 hari ke depan kita masih bisa panen, tapi tinggal sedikit lah, nggak banyak gitu. Iya. Sebelumnya pernah bermimpi tidak Pak bisa viral ini? Nggak pernah. Memang kami kurang tahu soal hortikultura ini Pak, terutama melon ini. Itu besarnya itu apakah sudah memadai atau bisa ditingkatkan lagi? Ini perlu juga nanti kita bagi tahu sama Dinas Pertanian ini Pak ya. Gimana nih? Kita budidaya melon ini nggak seperti semangka. Nah, kalau semangka semakin besar kan semakin bagus. Iya. Nah, kalau melon ini dia besarnya itu yang super, dia 1,5 kilo sampai 3 kilo. Oh, itu supernya? Itu supernya. Kalau lebih? Itu udah BS, dia harganya separuh dari harga super. Ini kami nanya dulu Pak, ini BS ini biasanya diartikan orang bandar samping. Ini BS yang Bapak maksud apa nih, biar pemirsa tahu juga ini kan? Ya, artinya BS itu buah apa? Buah sorteran dia. Kenapa makin besar jadi sorteran? Mestinya kan lebih ini Pak. Iya, jadi sorteran. Apa yang kurang di situ? Bukan masalah kurangnya. Jadi menurut kawan-kawan, kalau
dia di atas 3 kilo lebih, itu peminat pasar itu nggak kurang gitu. Rasanya gimana Pak kalau soal rasa? Kalau soal rasa kita bagus, mungkin karena melon itu karena harganya tinggi, mungkin entah kurang terjangkau atau cemana. Jadi kita dibina supaya petani itu nanam melon jangan sempat 3 kilo ke atas supaya super gitu. Ingin tahu Pak, kira-kira di Batubara ini udah berapa orang petani melon ini? Wah, saya kurang tahu. Tapi setahu kami pun baru berapa ini ya di sini ya. Ada juga. Di mana? Di Indrapura ada. Oh, di Indrapura ada ya? Iya, di sini Bali pun ada. Cuma kan kalau kami konsultasi ke Bapak Angkat supaya ini untuk diagrowisatakan, dia pun setuju. Jadi kan supaya petani itu ada nilai lebihnya gitu. Nah, dia karena di agrowisatakan lah ini masyarakat Batubara tahu. Kalau nggak diagrowisatakan mana tahu kan? Iya. Perhatian sejauh ini perhatian dari Dinas Pertanian ada Pak? Ada. Iya. Semalam Pak Azwar berkunjung. Alhamdulillah. Oh, baru semalam hadir dia. Iya. Selamanya ini belum? Ya, karena mungkin kesempatan beliau belum ada. Ya, karena berkunjung ke banjir-banjir dia ini. Iya. Ini di sini sambil kita himbau pemerintahan Pak. Iya. Supaya benar-benarlah memperhatikan para petani ini ya kan. Karena kita meyakini swasembada pangan itu harus, itu wajib. Modal dasar Pak ya, bagi kuatnya sebuah pemerintahan dan daerah. Apa harapan Bapak ke depan terhadap dunia pertanian khususnya hortikultura ini Pak? Ya, hortikultura contohnya nanti kalau bisa kita dengan petani kita ya, pembinaan petani pertama ya kan, pembinaan petani kayak mana petani itu bisa petani yang nanti katakan petani berdasi nanti jadi kita petani bukan petani dia artinya memang petani modern gitu dia. Harus petani itu kita ajari untuk modern biar bisa hasilnya lebih, lagi pula nanti kalau hasilnya memang banyak kita kan banyak kawan-kawan kita yang bisa ekspor gitu. Iya. Kita kan melihat Pak orang kecenderungannya bagaimana membudidayakan cabai apa segala macam. Kalau dari pengalaman Bapak berdasarkan pertimbangan untung dan ruginya, kira-kira ada tidak himbauan jangan hanya di cabai aja jangan hanya di bawang, bagaimana yang lainnya gitu? Nggak ada, coba himbau Bapak dulu orang ini. Ya, harapan saya sebagai petani ya, kawan-kawan itu ya cobalah nanti budidayakan tanaman yang memang ada nilai lebihnya. Contohnya kan kalau cabai kita Batubara kan udah terkenal, lebih cuy kayak mana kan gitu. Kalau bawang memang kita pun udah terkenal bahwasanya. Saya pun pernah nanam bawang. Pernah nanam bawang. Kebetulan di drop sama pemerintah lah bibitnya gitu kan pernah. Cuma kan bawang ini resikonya besar dia. Kalau musim hujan, karena pernah yang saya alami, kalau musim hujan itu kan banyak sekali jamur gitu ya, penyakit gitu. Nah itu jadi buat kerugian bagi kami. Jadi kebanyakan petani itu ke bawang itu minatnya sedikit karena modalnya besar, nanti resikonya besar gitu. Oke, jadi Pak, menyambung pembicaraan kita tadi, kami ingin mengetahui dari pengalaman-pengalaman Bapak melanglang buana dalam pelatihan-pelatihan ya. Kira-kira menurut Bapak di mana daerah-daerah yang sinkron lah atau pas untuk dijadikan agrowisata kemudian bisa jadi wisata lain juga gitu ya kan? Manalah tempatnya Pak menurut pengalaman Bapak? Ya saya sebagai putra Batubara ya. Iya. Pernah ya nggak pernah lah, saya sering ke Medan gitu kan di perbatasan kita. Di situ kan kayakku ada tanaman cabai ya. Iya. Cabai kayak di gerbang Pak ya. Iya, di gerbang sebelah kanan itu. Saya tanya-tanya memang itu milik provinsi katanya. Mungkin juga milik provinsi. Pikirku milik Batubara rupanya provinsi. Iya. Tapi saya lihat sepanjang ini kayakku di cabai itu kayakku jarang orang itu brosur sampai wah gitu, nggak ada gitu. Menurut saya tapi tapi kalau orang lain gitu kan kayakku tanaman jagung pun jagungnya kecil-kecil gitu, bukan berarti kita nggak menaikkan gitu kan.
Jadi kalau batu bara ini memang cocoknya saya soroti memang kan kita punya rumah sakit, terus ada kubah kita itu, kubah batu. Oh, ikon kita tuh Pak ya. Iya. Yang selama ini kan ikon kita itu sepi. Iya. Nah, sepi, jadi ikon kita itu sangat sayang sekali dibangun pemerintah cantik sepi gitu. Iya. Jadi kan di bawahnya kubah itu kan ada sekitar entah beberapa hektar itu ya kan masih tanaman ubi gitu. Oh. Nah, tanaman ubi gitu. Itu kan kayak tanaman ubi itu kan artinya kita dari analisa usahanya itu ubi kan kecil daripada hortikultura lainnya. Iya Pak. Nah, jadi memang kalau pemerintah nanti punya ide ataupun gagasan gitu kan kita mimpi dulu baru bisa jadi kenyataan. Ini kita minta aja sama pemerintah Pak ya, bahwa mimpi-mimpi mereka ini, para petani ini yang punya ide kreatif ini, tolong Pak didengarkan dulu. Ayo bermimpi kita Pak, ayo. Oke. Jadi saya kepingin di ikon kita kubah batu bara itu yang di bawahnya itu luasan sekitar entah 2 entah 3 itu ya. Iya. Saya kepingin gitu kan. Nanti di situ ada boringan tersendiri gitu kan. Nanti yang paling bawah itu buat kolam. Nah, kan di situ wisata nanti kita buat wisata kuliner untuk kolam. Contohnya ikan mas panggang, apa di situ ya kan. Menurut Bapak landscape-nya itu udah memadai ya Pak ya? Ya kalau memang ada boringan nanti kan landscape itu kan kira-kira tempat itu Pak. Wilayah. Membukin dia wilayah. Itu sangat bagus sekali. Artinya kan gini, kubah kita itu kan di atas. Iya. Di gunungan. Jadi kalau wisata itu ke atas, nengok ke bawah nanti ada kolam, ada entah tanaman horti. Iya. Rame lah. Kalau pendapat Bapak bagaimana mengupayakan air? Di situ kan agak bebukitan. Bukankah tanaman membutuhkan air? Cuman ide Bapak. Itu gampang itu Pak. Gampang. Kan gini, kita pertama sekali kan sumber air, contohnya boring. Iya. Nah, boring kita masuk kolam. Iya. Nah, kolam nanti didesain kayak mana sekian rupa ya kan, Pak. Pemancingan, wisata kuliner nanti di limbah air ikan itu. Nah, nanti kita sedot pakai mesin, kita pakai instalasi kayak sprinkle. Nah, yang Bapak buat di ladang Bapak ya. Aku kan masa pribadi itu nggak mahal Pak buat sprinkle itu. Ya kalau pemerintah ya nggak mahal. Aku pribadi aja punya bisa ya. Punya 1,5 hektar. Iya. Masa pemerintah 2 hektar aja nggak bisa? Iya, kan? betul. Sangat lucu sekali gitu. Iya. Jadi kan di situ buat instalasinya, kan ada petani yang di situ yang nanam ubi ya kan. Iya. Nah, bukan berarti kita usir nggak. Artinya kita bina. Iya. Nah, selama ini dia nanam ubi, kita buat entah nanti nanam horti supaya jadi wisata untuk kubah batu bara kita itu. Ini kami senggol ini ya Bapak Dinas Pariwisata sekaligus Bapak Pertanian ini ya. Ini ide kreatif ini. Ini ide kreatif dari anak-anak batu bara, petani. Kita anggap hari ini sudah cukup berpengalaman karena panjang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu pertanian ini Pak ya. Nah, coba dengar Pak ya. Lanjut Pak, lanjut. Ya, di situ nanti ya saya kepingin juga ikon batu bara itu, kubah batu bara itu dikunjungi sama masyarakat. Ya harus mestinya ya. Karena ada wisata dari pemancingan, kolam itu buat event-event itu mereka lah kan tahu masalah event-event itu kan, event untuk pemancingan di situ kita buat. Jadi ditata rapi lah. Nah, jadi nanti ada kulinernya juga ya boleh kan, nanti kita situasinya cek mana kan, kalau banyak masyarakat yang berkunjung, kan wajib ada kulinernya. Iya, wajib. Saya mintakan juga nanti buat nanti percetakan untuk kaos oblong ini kan, kita kan nggak pernah mana kaos batu baranya. Jangan like toba aja. Iya. Keren, ide kreatif aja. Jadi saya nanti entah apa pulau kita apa? Salah nama. Sama Pulau Pandan. Jadi buat gitu. Jangan kita ke Prapat, like toba. Apa? Batu bara apa? Nggak ada. Dipiralkan dulu kaos-kaos. Kita minta juga sama Menperencraf itu Pak ya, Pak Sandiaga Uno. Wah, ini dengar ini Pak ya. Terserah dari mana. Iya. Maksudnya kita jangan sempat nanti
kubah batu bara itu kita buat seperti perapat. Nah, itu kan Iya, sedap kali itu. Iya, Jadi iya, di situ nanti ada parkir. Tapi memadai tempat itu Pak ya? Ya didesain lah nanti kan Desain, pemerintah ya. kan lebih tahu gitu. Lebih tahu, Nah, gitu. dekat rumah sakit umum, Iya. infrastruktur udah bagus Iya, ke iya. situ. Jadi Tapi apa- saya pernah dulu dengar ini pemerintahan kita melalui Iya. BUMD giat untuk membudidayakan porang. Gimana pendapat Bapak itu? masalah porang itu kan menurut saya tapi Pak ya, Iya, ya, iya, kawan-kawan Bapak, juga ya. ya nggak jadi masalah. Porang itu kan memang dulunya itu penemuan di Jawa itu kan tanaman hutan. Iya, iya. Nah, dia itu harus terlindung, harus di kalau tempat kita ini kan katanya masih wajib dipakai mulsa plastik kan gitu kan. Dia kan tanaman 2 tahun gitu. Oh, lama Pak ya? Iya, ya memang bukan berarti saya mengucilkan porang. Pernah didengar, pernah Bapak dikasih tahu tentang porang ini oleh pihak-pihak terkait? Pernah, kami pernah juga dipanggil ke BUMD masalah analisa usaha ya. Iya, iya. Kebetulan kami sebagai petani Datuk 50 dipanggil ke sana melalui Pak Abdul Ghani ya dulu. Iya, Pak Abdul iya, Ghani iya. kami panggil ke sana. Kami mengenai jagung manis. Nah, itu cuma ada kawan juga mengenai porang. Kami analisa usahanya kalah sama si porang. Iya. Nah, Porang ini setahu Bapak sekarang gimana berkembangnya? Ada? Biar kita panggil ya, itu porang. memang ada banyak juga Di sini, petani-petani di sini, ya, Batu Bara. banyak petani porang. Cuma petani porang itu kebanyakan memang orang-orang yang punya banyak duit. Oh. Nah, pertama sekali bibitnya kan mahal. Iya. Dia mau tahunan dia itu Iya, 2 tahun sampai 3 tahun baru panen. Iya. Nah, itu. Sementara masyarakat kecil ya butuh putaran. butuh putaran cepat. Betul. gitu. Ini mimpi mudah-mudahan Iya. terwujud Pak ya. Iya. Saya baru ini juga ini inspiratif. Iya, Inspiratif. Jadi luar biasa itu kubah bisa dijadikan wisata 2 kali wisata itu Pak. Satu wisata agro tadi Pak ya. Iya. Satu wisata apa namanya? Itu kan seperti tempat budaya situs Iya. ya. Jadi Air panas kan ada kita. Iya. Banyak wisata air panas juga di situ kalau pagi. Iya Iya, betul, air panas. di bawah kubah itu Pak Iya, ya. ada air panas. Nggak kalah juga kita dengan apa itu Pak ya. Sumber padi. Iya, bukan kalau di luar apa namanya? Mana? Kalau di luar air panas ini seperti debu-debu. Iya. Keren. Mudah-mudahan mimpi ini terwujud. Iya. Kami hanya sekedar menghimbau dari sini dan berharap apa yang kita perbincangkan ini menjadi wujud nantinya untuk kemaslahatan masyarakat Batu Bara. Terima kasih. Oke, Sekali lagi. Oke, sip Pak. Ya. Oke.